Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Kita akan lanjutkan bahas soal ya tentang sistem persamaan. Kemarin terakhir sampai nomor 5 ya. Kita akan lanjutkan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kita bahas sekarang ya kawan-kawan. Nomor 6, wah ini kok SPL TV lagi ya. Gimana caranya? Nah, di sini kalau teman-teman memang sudah sangat terlatih ya seperti itu, teman-teman bisa lakukan apa yang admin lakukan sekarang ya. Jadi kita tidak menyelesaikan masing-masing nilai X, Y, dan Z-nya berapa. Kita akan pinter-pinter dalam melakukan eliminasi ya. Misalkan ya kita punya 3 persamaan ya, persamaan 1, 2, dan 3. Nah, admin sekarang kasih tips nih, bagaimana kita mengolahnya. Nah, di sini soalnya adalah 7X. 7X itu kalau kita lihat persamaan ini kan boleh ya. Kita akan dapat dari 6X lalu ditambah ini persamaan kedua kita kalikan 2 ya kan. 6X tambah 2X itu 8X. Kemudian ini 8X dikurangi X atau min 1 kali persamaan yang ketiga. 8X min X menjadi 7X. Kemungkinannya banyak banget kawan-kawan ya. Dan supaya nggak bingung gini deh, langsung admin praktekin ya. Nah, ini persamaan 1 admin kali 1, kemudian ini kita kali 2, ini kali min 1. Maka kita akan dapat, nah seperti yang ada di tinta biru. Nah, kalau teman-teman iseng menjumlahkan ya, perkalian-perkalian persamaan ini yang biru ini kalau dijumlahkan, kita hitung ya. 6X ditambah 2X min X, kita dapat 7X. Min Y ditambah 2Y tambah 3Y itu adalah 4Y 2Z min 4Z ditambah Z, itu sama dengan min Z. Ini semua dijumlahkan, 18 tambah 10 min 8, kita dapat 28 min 8, 20. Loh. Ternyata si 7X plus 4Y min Z ini sama dengan yang ditanyakan soal. Langsung aja jawabannya 20 atau yang C. Nah, kawan-kawan ternyata tidak selalu harus menyelesaikan setiap X, Y, Z-nya berapa. Kawan-kawan bisa lakukan teknik ini ya. Kalau sudah terlatih, sangat terlatih itu biasanya sangat cepat ya. Nah, teman-teman harus banyak latihan memang untuk mempersiapkan UTBK. Lanjut nomor 7. Nah, kita akan mencari apa sih? Yang kita cari adalah X plus Y plus Z, ya kan? Ini sama dengan P. Nah, kalau P ini kita kuadratkan, ya, ini kita kuadratkan. Bagaimana kita menjabarkan P kuadrat ini? Nah, kawan-kawan harus ahli ya dalam aljabar. Kalau suku ini kita kuadratkan, kita akan peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 2 dikali X Y ditambah XZ ditambah Y Z. Nah, itu kawan-kawan penjabaran aljabarnya. Sekarang kawan-kawan dapat nih XY plus YZ plus XZ sama dengan 8. Wah, masukin aja nih. Ini sama dengan 2 dikali 8. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadratnya kita dapat dari mana? Dari persamaan kedua. Loh, gimana? Apa hubungannya? Oke, kita sekarang akan kalikan persamaan kedua ini dengan X, Y, Z. Nah, kalau kita kalikan X, Y, Z, persamaan yang ini itu akan menjadi berapa? Menjadi X yang di pembilang lalu dikali X, ya kan? X dikali X lagi itu X kuadrat, ya kan? Kemudian Y per XZ kita kali X, Y, Z itu kita dapat apa? Kita dapat ini coret, ini coret, ini coret. XZ-nya kita coret. Y dikali Y, ini Y kuadrat. Ditambah dengan cara yang sama, ini pasti hasilnya Z kuadrat. 0 dikali berapapun itu 0. Maka kita dapat X kuadrat plus Y kuadrat sama plus Z kuadrat itu sama dengan 0. Nah, P kuadrat sama dengan 0 ditambah ini 16. Maka P-nya sama dengan berapa? Kalau tidak 4 ya min 4. Nah, kalau X plus Y plus Z-nya ini lebih dari 0 atau positif, kita pakai aja yang 4. Ya udah,
X plus Y plus Z-nya ini nilainya sama dengan si P ini atau 4. Gitu aja ya ternyata. Nah, si 4 ini lebih dari 3 kan? Maka jawabannya yang A. Gitu aja ya kawan-kawan ya. Nah, nomor 8. Nah, ini ada suatu persamaan matriks. Kalau matriksnya 3 kali 3, kita kerjakan dengan inverse. Waduh, itu benar-benar makan waktu kawan ya. Bisa jadi nggak selesai ya. Nah, kita akalin aja. Sekarang kita jabarkan. Nah, untuk baris pertama, kita punya 218, kemudian 012, 001 dikali A. Nah, kita ingin mencari matriks A, itu ordonya adalah 3 kali 1. Ya, kita misalkan aja A ini adalah XYZ. Iya kan? Nah, si XYZ ini adalah A. Kalau kita lakukan perkalian matriks yang ini dikali XYZ ya, kita akan tuliskan dulu. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita jabarkan, kita mulai dari baris pertama, itu adalah 2X ditambah Y ditambah 8Z. Kawan-kawan ikuti aja nih matriksnya berapa-berapa? 218. Oh, di sini berarti juga 218 koefisiennya. Nah, ini sama dengan 17. Kemudian baris kedua 012 yaitu 0x ditambah 1y atau y ditambah 2z sama dengan 1 ya. Nah, baris ketiga 0x ditambah 0y, nggak usah kita tulis, ditambah 1z, z-nya sama dengan 3. Loh, ternyata ini gampang nih kalau kita selesaikan. Kita langsung dapat z-nya 3 ya kan. Nah, berarti option A dan option E langsung salah. Oke kawan. Nah, sekarang kita akan cari sisanya. Y plus 2Z sama dengan 1. Y ditambah 2 kali 3 ya kan? Sama dengan 1. Maka Y ditambah 6 sama dengan 1. Y-nya kita dapat min 5. Nah, mana yang min 5? Langsung aja, ternyata yang ini kawan ya. Langsung aja, tanpa kita harus mencari X-nya, kita pasti tahu jawabannya adalah Do. Z-nya 3, Y-nya min 5. Buktiin deh, pasti pasti X-nya adalah negatif 1. Oke, teman-teman tidak harus melakukan inverse matrix ke nomor 8 ya. Nomor 9, ada sebuah sistem persamaan. Nah, ternyata memiliki lebih dari satu solusi. Nah, kawan-kawan ingat, dalam bab sebelumnya, kalau ada 2 persamaan dan solusinya lebih dari 1, nah berarti kedua garis lurus itu pasti berimpit. Nah, kalau berimpit, maka perbandingan antara persamaan pertama dan persamaan kedua itu harus dikali suatu kelipatan tertentu atau memiliki suatu perbandingan tertentu. Nah, perbandingan ini kita misalkan aja K ya kawan ya. K ini adalah perbandingan koefisien yang X persamaan pertama itu adalah A-1 dibagi koefisien X persamaan kedua itu 3. Ini akan sama dengan koefisien Y yang pertama yaitu 3 dibandingkan dengan koefisien Y persamaan kedua itu A-1. Nah, ini admin kira udah cukup ya untuk mencari A-nya. Nah, ini sekarang kita lakukan kali silang. Kita dapat A-1 kuadrat sama dengan ya 3 kali 3 atau 3 kuadrat atau 9 ya. Nah, ini kemudian kita jabarkan A kuadrat min 2A ditambah 1 sama dengan 9. A kuadrat min 2A min 8 sama dengan 0. Kita dapat A-nya plus 4, A plus 4 dikali salah ya, A min 4 dikali A plus 2 sama dengan 0. Ini pemfaktorannya kawan. Berarti A-nya kalau tidak sama dengan 4, A-nya sama dengan min 2. Nah, kalau A-nya sama dengan 4, 4 kuadrat plus 4 itu 20. Ada nggak? Oh, nggak ada ternyata. Ya udah, kita ambil yang min 2. Min 2 kuadrat ditambah min 2 ya. Ini A kuadrat plus A. Berarti 4 min 2 sama dengan 2. Nah, ternyata ketemu jawabannya yang A.
Oke kawan. Nah, kawan-kawan harus hati-hati dalam membaca soalnya ya. Nah, nomor 10, nilai 2A agar sistem persamaan ini tidak memiliki solusi. Nah, kawan-kawan, kalau suatu sistem persamaan tidak punya solusi, ibaratkan ada dua buah garis ya. Nah, dua garis ini saling sejajar. Kalau saling sejajar, mereka nggak akan pernah ketemu kan? Nah, kalau nggak akan pernah ketemu, berarti tidak punya solusi. Ya kan? Syarat kedua garis sejajar itu apa? M1 sama dengan M2. Ya kan? Nah, ya udah teman-teman cari aja gradien M1 dan M2. M1 di sini adalah kita pakai rumus cepat ya kawan ya. Min koefisien X itu min 2 dibagi dengan koefisien Y itu 3. Nah, yang ini juga sama, M2. M2 sama dengan min koefisien X itu adalah min 3 dibagi koefisien Y itu A. Nah, ini harus sama nilainya. Berarti min 2 per 3 itu harus sama dengan min 3 per A. Ya, ini coret, ini coret. Kita akan kali silang. 2 dikali A ya, sama dengan 3 dikali 3. Itu kita dapat 9. Nah, nilai 2A-nya harus 9. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Nah, ternyata itu konsepnya kawan-kawan ya. Jadi kita harus benar-benar ngerti sampai ke dalam ini maksud soalnya apa dan kita pakai model yang seperti apa. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Nantikan video-video lainnya hanya di channel Tim Tanpa Les Indonesia. Jangan lupa sebarkan pada yang lain supaya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.